Jadi di sini saya akan membahas mengenai Raspberry Pi. Mulai dari pengertian Raspberry, lalu bagaimana fungsi dan penggunaan dari Raspberry, lalu jenis-jenis Raspberry, kemudian apa saja bagian-bagian dan spesifikasi yang terdapat di dalam Raspberry, kemudian apa saja bahasa pemrograman yang terdapat di dalam Raspberry, dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu adalah komponen-komponen pendukung di dalam Raspberry. Yang pertama adalah pengertian dari Raspberry Pi. Raspberry Pi adalah sebuah komputer mini berbentuk papan tunggal atau single board sirkuit dengan ukuran hanya sebesar kartu kredit. Meskipun ukurannya yang cukup mini, akan tetapi kemampuan dari komputer ini tidak kalah dengan komputer-komputer pada umumnya. Raspberry Pi mampu untuk menjalankan program perkantoran, memainkan komputer dan video dengan resolusi tinggi, serta dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi game. Selain itu, fungsi dari Raspberry Pi yang bisa kita terapkan di dalam sistem komputasi yang dimiliki. Nama Raspberry Pi diambil dari nama buah, yaitu raspberry. Sedangkan Pi diambil dari kata Python, yaitu nama dari sebuah bahasa pemrograman. Python dijadikan bahasa pemrograman utama dari Raspberry Pi. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bahasa pemrograman lain pada Raspberry Pi. Raspberry Pi memiliki komponen yang komput serupa dengan komputer pada umumnya, seperti CPU, GPU, RAM, port USB, audio jack, HDMI, Ethernet, dan GPIO. Untuk tempat penyimpanan data dari sistem operasi Raspberry Pi tidak menggunakan hard disk drive atau HDD, melainkan menggunakan microSD dengan kapasitas paling tidak 4 GB. Sedangkan untuk sumber tenaga berasal dari micro USB power dengan sumber daya yang direkomendasikan yaitu sebesar 5 volt dan minimal arus 700 mA. Kemudian, fungsi dari penggunaan Raspberry Pi. Terdapat beberapa fungsi Raspberry Pi yang dapat dimanfaatkan di dalam berbagai penggunaan, yaitu antara lain yang pertama, komputer yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan ringan sehari-hari seperti menonton HD movie, word processing, mendengarkan musik, dan juga kegiatan lainnya. Yang kedua, dapat dihubungkan dengan aneka macam sensor seperti sensor cahaya, sensor suhu, sensor gerak, dan juga sensor-sensor lainnya. Yang ketiga, dapat dibuat sebagai web server. Lalu yang keempat, dapat dijadikan server NAS atau Network Attached Storage di rumah. Kemudian yang kelima, dapat dikombinasikan bersama dengan Arduino. Yang keenam, download manager. Dalam hal ini, Raspberry dapat dijadikan sebagai komputer yang mendownload file-file film yang dapat ditinggal tanpa mengkhawatirkan konsumsi listrik. Yang ketujuh, printer server yang merupakan alat yang dihubungkan dengan printer lainnya sehingga menjadi printer yang dapat digunakan bersama-sama dalam sebuah jaringan LAN. Kemudian, Wi-Fi Internet Radio Player di mana Raspberry Pi digunakan untuk memainkan musik yang di streaming dan internet radio. Dapat mengatur volume, mengatur daftar lagu dari handphone. Lalu yang kesembilan yaitu dapat digunakan untuk menjadi server untuk hosting website berbasis HTML, PHP, dan juga MySQL. Yang ke-10, Home Automation untuk mengontrol lampu, penyiraman tanaman, kipas angin, AC, dan lainnya dari layar LCD maupun handphone. Lalu kemudian jenis-jenis dari Raspberry. Yang pertama yaitu Raspberry Pi A+, yang kedua Raspberry Pi B dan B+, lalu Raspberry Pi 2, kemudian Raspberry Pi 3, dengan penjelasannya masing-masing yaitu yang pertama Raspberry Pi A+, yaitu versi dari Raspberry Pi yang rendah spesifikasinya dan harga versi ini hanya memiliki satu port USB, konsumsi daya yang rendah serta tidak ada port Ethernet dari 265 MB RAM. Kemudian yang kedua Raspberry
Pi B dan B+, yaitu adalah versi sebelumnya dari Raspi yang kini telah digantikan oleh Raspberry Pi 2. Kemudian, versi B memiliki satu CPU core, 4 port USB, serta slot kartu microSD dan konsumsi daya yang rendah. Kemudian Raspberry Pi 2, yaitu adalah versi terbaru dari Pi dan versi tercepat dari Pi yang saat ini dirilis. Raspberry Pi 2 dan versi B+ adalah versi paling populer yang dapat ditemukan, karena kekuatan pemrosesan dan jumlah port yang bisa didapatkan. Raspberry Pi 2 adalah pergantian dari B+, dan memiliki fitur 900 MHz quad-core CPU dan 1 GB RAM. Selanjutnya adalah Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3 ini adalah sebuah jenis single board untuk komputer, serta pada dasarnya maka Raspberry Pi ini berfungsi sebagai layaknya akan sebuah komputer, namun mempunyai ukuran yang lebih kecil. Maka dari itu disebut dengan single board komputer. Sebenarnya jenis Raspberry Pi 3 ini adalah jenis ketiga dari jenis Raspberry Pi yang merupakan penyempurnaan akan jenis Raspberry Pi sebelumnya, yaitu Raspberry Pi 2. Raspberry Pi 3 ini lebih bagus untuk bekerja dari Raspberry yang lainnya. Sedangkan dalam hal GPU, maka Raspberry Pi 3 ini lebih memilih untuk menggunakan Broadcom Video Core 4 untuk membantu kerja dari CPU ini sendiri. Lalu selanjutnya adalah bagian-bagian dari Raspberry Pi. Jadi bagian-bagian yang terdapat di dalam Raspberry Pi yaitu antara lain yang pertama adalah CPU, baru yang kedua adalah GPIO fuse atau General Purpose Input dan Output, lalu yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, lalu yang keempat terdapat penyimpanan data di dalamnya, lalu kemudian penyimpanan data dari Raspberry Pi yaitu menggunakan kartu memori SD card. Lalu ada video output, kemudian ada USB 2 port atau Universal Serial Bus, kemudian ada Ethernet LAN atau Local Area Network port, dan ada tegangan kerjanya. Tegangan input yang dibutuhkan dari Raspberry Pi yaitu sebesar 5V atau 5 volt. Kemudian bahasa pemrograman yang terdapat di dalam Raspberry Pi. Jadi di dalam Raspberry Pi terdapat beberapa bahasa pemrograman, yaitu yang pertama adalah bahasa pemrograman Perl. Perl merupakan singkatan dari Practical Extraction and Report Language, yaitu sebuah bahasa interpreter sekaligus compiler. Dalam hal ini, Perl akan mendeteksi setiap baris untuk mencari sintaks error sebelum program dijalankan atau run. Lalu yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas dalam arti sebenarnya. Tidak ada batasan di dalam penyalinannya atau mendistribusikannya. Kemudian yang ketiga yaitu kita membahas tentang komponen pendukung dari Raspberry Pi. Jadi untuk menjalankan Raspberry Pi tentunya kita membutuhkan komponen-komponen tambahan untuk menggunakannya agar berjalan dengan semestinya. Komponen tambahan tersebut yaitu terdapat USB power supply yang direkomendasikan yaitu dengan rating 2,5 ampere atau setara dengan 12,5 watt. Kemudian yang kedua yaitu micro SD card, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan pada Raspberry Pi. Yang ketiga komponen yang dibutuhkan yaitu USB keyboard, baru yang keempat USB mouse, dan yang terakhir kabel HDMI dan juga monitor. Halo
Halo teman-teman, jadi bagi kalian yang baru lulus SMA atau bagi kalian yang sedang mencari tempat kuliah di mana, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang alamatnya berada di Jalan Robert Walter Monginsidi 6, nomor 129. Jadi, di dalam UNPI ini terdapat 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta Fakultas Sastra. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk masuk ke dalam jurusan teknik, terkhusus teknik elektrokomputer, maka dari itu ayo segera daftarkan diri kalian untuk bergabung bersama kami di program studi elektrokomputer. Kami tunggu kedatangannya ya.